Kemudian tentang kita untuk berangkat ke masjid. Saya sarankan beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah SAW berpesan la darar wa la dirar. Jangan menimbulkan bahaya dan jangan mau juga sebagai penerima bahaya. Jangan menimbulkan bahaya dan jangan mendatangkan, kita nggak boleh menjadi orang yang menyebabkan bahaya datang pada orang lain. Ya, tapi kita juga tidak mau menerima bahaya. Maksudnya apa? Bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman. Yang pertama, baru saja melakukan perjalanan dari luar-luar. Sebaiknya karantina diri secara pribadi 14 hari. Itu arahan-arahan secara medis internasional. Yang kedua, rasa-rasakan dirinya. Dan janganlah datang dulu pergi ke masjid. Rasa-rasakan dirinya. Apakah saya ini mengalami hal yang aneh sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang terjangkiti oleh virus corona? Jika ada, dia tidak boleh ke masjid. Karena kata Rasulullah, jangan menimbulkan mudarat. Bisa jadi pada dirinya sudah ada biang itu, jangan datang ke masjid. Di hadis yang lain, Nabi juga berpesan, tidak boleh berkumpul yang sehat dengan yang sakit. Nggak boleh. Walaupun kita baca zikir, kita baca doa, memang Nabi mengajarkan itu semua. Akan tetapi, tetap saja Rasulullah melarang jangan berkumpul yang sehat dengan yang sakit. Hewan juga demikian. Rasul mengatakan jangan satukan yang sakit dengan sehat. Dipisahkan dulu. Karena penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan ya ketika kita berdekatan. Dan ada pula yang menularkannya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan penularan. Begitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bijak dalam menghadapi dan menyikapi ini. Tapi kalau seandainya itu masjid punya peralatan, orang-orang yang bekerja secara medis juga siap di sana, dan orang-orang yang datang juga diperiksa, ya, orang yang datang juga sudah punya kesadaran. Kemudian yang seharusnya bersin, walaupun dia tidak jelas apa, dia pakai masker. Karena kata Rasulullah, kalau bersin, tutuplah mulut kamu. Kan begitu kan? Begitu. Pakailah tisu atau apa. Nah, supaya bersin ini tidak berserakan kemana-mana, tidak berterbangan kemana-mana. Tidak boleh kita bersin dengan terbuka begitu. Sementara masker itu gunanya hanyalah untuk menghindari orang-orang yang bersin. Atau orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saat kita menyentuh, bisa jadi kita akan memegang sesuatu dari wajah kita. Baiklah, ini penyikapan kita tentang masalah ini. Terus ketika pemerintah satu tempat, apalagi tempat itu memang sudah positif, ramai dan banyak penderitanya, maka menjalankan perintah ini adalah lebih benar dan lebih tepat. Yaitu kita tidak usah ke masjid dulu. Walaupun masjid adalah tempat yang dijamin oleh Allah untuk dijaga. Allah akan menjaga. Orang-orang yang pergi ke masjid. Idza anzalallahu ahatan minas sama'i ala ahlil ardi. Apabila Allah menurunkan suatu bala, penyakit, wabah dari langit untuk penduduk bumi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Surifat an ummaril masajid. Allah akan alihkan. Allah akan palingkan wabah ini daripada orang-orang yang merami-ramikan masjid. Begitu. Allah akan palingkan. Memang benar demikian. Tapi itu ketika kita tidak tahu ketika wabahnya sedang turun. Allah akan palingkan. Tapi kalau kita sudah tahu turun, maka apa kata Nabi? Jangan datangi. Yang ada di dalam jangan keluar. Ini juga peringatan bagi orang yang sudah positif terkena virus corona. Maka janganlah datangi tempat umum. Kasihan orang banyak. Menyebar pada mereka. Tetaplah isolasi diri. Tetaplah karantina diri. Kemudian orang-orang yang sudah pasti, umpamanya ada satu kota sudah pasti, kita juga jangan masuk ke sana, udah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah melakukan antisipasi ini seluruhnya, barulah kita mengandalkan doa-doa, bacaan-bacaan, ya, tawakal pada Allah seperti yang kita ajarkan sebelumnya. Jadi ini kajian kita kemarin bahwa jangan takut, wahai para perami masjid, itu apabila belum pasti kapan datangnya, kapan wabahnya datang. Ya, Allah akan jaga. Allah dalam satu tahun itu menurunkan satu wabah, satu penyakit yang sangat berbahaya dari langit. Setiap satu tahun Allah turunkan dalam satu malam. Tetapi para ahli-ahli yang sering meramikan masjid dan orang-orang ke masjid, Allah akan palingkan dari mereka. Begitu itu diingat itu. Namun kalau sudah pasti terjadi epidemi atau pandemi apalagi, maka kita menjaga itu lebih baik. Al-wiqayatu khairun minal ilad. Menjaga-jaga itu lebih efektif daripada pengobatan. Ya. Kemudian darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Masalah pergi ke masjid adalah kita menimba energi, kita mendapat pahala yang besar dan kita melaksanakan perintah kewajiban salat berjamaah. Akan tetapi ketika ini sudah pasti terjadi epidemi di sebuah kota, di sebuah negara, maka al-wiqayatu khairun minal ilaj. Penjagaan, antisipasi lebih efektif daripada pengobatan. Oh, kalau kita meninggal karena ini kan kita syahid. Iya, tapi ingat enggak apa yang dikata Nabi? Jangan masuk kalau kamu mendengar. Kalau masuk itu syahid apa singit?
Yang sahid itu adalah kita udah terlanjur ada di dalam. Lalu terjadi pengepungan, terjadi epidemi. Kita tak boleh keluar, meninggal kita di situ umpamanya. Syahid. Tapi kita yang di luar nggak boleh masuk lah. Ketika kita masuk, status kita ahli asi. Kita orang yang bermaksiat. Gitu. Jadi kita harus cerdas ya. Menyimpulkan, mengumpulkan beberapa dalil dan hujah itu harus cerdas. Harus pandai menempatkannya. Saya pokoknya ke masjid. Kalau Anda sehat, bagus. Masjidnya juga menjamin bahwa tempat itu disterilkan. Ya, tempatnya disterilkan. Orang yang boleh datang juga orang yang steril. Silahkan datang ke masjid. Tapi kalau masjidnya nggak jelas, panitianya, DKM-nya juga tidak menjamin, ya, dan tidak ada antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian di mana di Yogyakarta, luar biasa. Mereka melakukan antisipasi, ada dokter-dokter yang berlapis untuk mempersiapkan diri, ada alat juga untuk mendeteksi, ada juga minuman, puding dan segala macamnya untuk perlindungan diri, menguatkan imun di pagi hari. Siapapun jamaah silakan ambil. Dan kalaupun seandainya terjadi hal yang sangat lebih berat lagi umpamanya, mereka pun sudah siapkan kantong-kantong yang bisa memenuhi kebutuhan para jamaah. Makanan, beras, kalau sudah dipersiapkan. Masya Allah. Kalau ada seperti itu bagus. Tapi kalau tidak ada, maka yang bijak adalah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Untuk daerah-daerah yang masih belum ada, apalagi masih sepi, maka laksanakanlah sholat berjamaah itu secara maksimal. Yang agak ragu-ragu dengan dirinya, apalagi dari luar negeri, tahan diri dulu. Bersabarlah dulu. Insya Allah Allah tetapkan pahala yang banyak, yang besar. Seharusnya dia mendapatkan di masjid, dia akan tetap mendapatkan di rumah. Karena demi menjaga jangan sampai menular pada yang lain. Karena dirinya sendiri bisa jadi ada tanda-tanda itu. Jadi itu yang lebih bijaksana ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Kepanikan berlebihan adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh syaitan. Dan sesungguhnya ketakutan kita adalah melemahkan imun kita. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Karena ketakutan menghilangkan kecerdasan, melemahkan imun kita, dan juga melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah hanya kepada Allah yang menciptakan seluruhnya, termasuk pada corona itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita. Ingat satu lagi, ihfazillah yahfazka.